etika profesi guru di sekolah itu? Etika guru, kalau etika profesi guru kita sesuai aturan. Pertama, guru itu kan punya etika sendiri, namanya kode etik. Kode etik guru itu diatur secara nasional. Yang kedua, diatur secara lembaga, itu di dalam undang-undang dan peraturan program kewirausahaan sendiri, itu ada di AD dan RT yang diatur sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada, kemudian tuntutan profesional itu sendiri. Berarti menurut anak ini dalam etika profesi guru, misalnya itu dalam bagaimana ibu ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung itu, yang kondusif di sekolah yang menerapkan kode etik? Kita harus menyesuaikan zaman ya, apalagi sekarang guru dan dosen itu ada undang-undang sendiri, kemudian ada hukum juga yang berlaku masalah perlindungan perempuan dan anak. Jadi banyak hal yang harus kita sesuaikan, mencari tahu, pelatihan dan segala macam. Untuk itu kita terus bekerja sama dengan dinas terkait, kemudian kita punya aturan juga, kemudian juga kita mensosialisasikan terus kepada guru-guru aturan dan undang-undang yang ada sesuai yang diatur oleh pemerintah, termasuk juga yang diatur oleh Badan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi guru tidak bisa sembarangan berbuat semaunya gitu. Mereka harus juga melek hukum. Jadi caranya bagaimana kita memanggil ahli untuk kesini gitu, mensosialisasikan itu semua kepada kita yang ada di sini. Sosialisasi jadi kan? Iya. Berarti kayak gitu ya sih, kayak apa namanya? Berarti sekolah ini mengupayakan gitu agar semua guru itu memahami dan menerapkan kode etik. Iya betul. Satu, upaya pembinaan melalui rapat bulanan. Kemudian ada program yang disebut kita AD dan RT, dan ada namanya peraturan akademik. Peraturan akademik itu undang-undang buat guru dan siswa. Yang kedua, kita menyesuaikan keadaan, menambah wawasan baik secara offline maupun secara online. Itu kita ada juga mencari tahu. Kemudian kita kerjasama juga, ada MOU juga dengan Badan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kita minta para ahli itu kesini gitu, ngasih materi ke kita untuk menambah wawasan guru tentang hukum-hukum, supaya mereka menjaga batasan-batasan akhlak dan etika, supaya menciptakan pembelajaran itu yang menarik dan kondusif menghadapi masalah. Nanti Bu, namanya guru di sini berapa ya? 60. Berarti emang dalam kode etik di sekolah ini nih, dalam kegiatan sehari-hari itu guru tuh emang ikut Bu? Kayak apa namanya? Pelaksanaannya kayak semua guru tuh kegiatan dalam menerapkan kegiatan kode etiknya tadi. Mereka tadi katanya Wajib, mereka wajib, semua kita wajib, semua guru menjalankan aturan yang ada, semuanya tidak tanpa terkecuali ya. Dan kita di awal tahun ajaran biasanya, atau di awal tahun anggaran, kita tuh evaluasi apa yang kurang, siapa yang punya kekurangan dan kelebihan, itu kita evaluasi, kita publikasikan di rapat akhir tahun, baik itu tahun anggaran maupun tahun ajaran. antar guru itu Bu? Iya, sama guru, semua majelis guru dan stakeholder, baik tenaga kependidikannya, satpamnya, semua Yang ada di sekolah. semua yang ada di sekolah. Tugas satpam gimana, kebersihan gimana, guru gimana tugasnya gitu. Jika terjadi kesalahan atau yang melanggar aturan baik itu kan dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Dalam keputusan rapat kita harus begini. Nanti di dalam rapat kita sampaikan, itu namanya AD dan ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Disitulah tetap kita sampaikan dan kita sosialisasikan kepada guru-guru. Ini aturan guru, datang jam berapa, pulang jam berapa, yang telat bagaimana, kemudian yang tidak hadir di jam ngajarnya bagaimana, kemudian yang izin bagaimana, sakit, alfanya bagaimana, itu semua diatur. Itu sudah ada peraturan. Ada aturannya. Itu namanya di AD dan RT, anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga. Berarti Bu, kalau di sekolah ini ada nggak Bu kayak pelatihan atau sosialisasi rutin gitu mengenai kode etik yang tadi di sekolah Bu? Kalau untuk pelatihan khusus itu kita ada masanya, pertama di awal tahun anggaran,
Kemudian evaluasinya itu setiap bulan. Kita ada rapat rutin setiap bulan itu mengevaluasi kinerja, sikap, peraturan dan apa namanya perkembangan guru kan harus berkembang juga kompetensinya. Jadi awal setiap tahun itu rutin dilaksanakan ya? Rutin dan dievaluasi setiap bulan kita wajib rapat bulanan. Nah, ibu kan kepala sekolah nih di sekolah ini. Kayak ada yang dilakukan sebagai kepala sekolah ini kayak mengawasi penerapan ketika profesi guru ini dalam pendidik di sekolah ini, kayak mengawasi kayak guru kayak mana gitu. Selaku manajerial ibu wajib lah, salah satu wajib karena kompetensi guru memanage, kemudian mengevaluasi. Ada juga namanya kalau di kepala sekolah itu kompetensi supervisi. Tapi kalau namanya supervisi ini kan ada secara akademik, ada secara administrasi, ada yang secara manual, ada yang otomatis, ada juga yang spontan gitu kan. Setiap hari tugas ibu ya satu mengecek kehadiran guru dan siswa setiap kelas itu setiap hari dari pagi sampai siang itu ngecek. Kedua mengevaluasi lagi keliling setiap kelas lagi ngapain. Terus kita juga dipantau CCTV setiap kelas. Jadi di situ ibu pergantian jam tuh ngecek kelas mana yang kosong, guru yang mana yang nanti dicatat. Ada juga buku buku pembinaan guru juga yang bermasalah kan. Baik itu yang guru. Nah, baik itu pelanggaran, kita ada jenis pelanggarannya juga. Ada aturan pelanggaran sedang, ringan dan berat. Itu ada sanksinya masing-masing. Kemudian ada yang kalau pelanggaran sedang itu seperti yang spontan, kalau lagi ngajar main HP, telat masuk kelas gitu kan. Nah, itu pelanggaran. Kalau sedang itu seperti keluar nggak izin, kita kalau keluar aja izin gitu kan. Di jam ngajar izin. Kalau nggak hadir di jam ini ada jamnya nih tapi dia tidak ada kita potong. Nah, jadi yang mengganti ada rapat reward juga gitu kan. Kalau nggak hadir seharian juga dipotong hari kehadirannya. Nah, kemudian yaitu pembinaannya setiap hari dan setiap jam. Ada kalau ini ada namanya pelanggaran berat itu seperti melanggar kode etik tadi, berbuat kasar kepada anak, berkata kasar, apalagi sampai menyakiti, kemudian melanggar norma-norma lah yang ada yang sudah ditentukan. Itu yang bisa itu menjadi mencemari nama baik madrasah, baik nama objek pribadi maupun nama madrasah. Itu nama di pelanggaran berat. Dan semua itu dicatat. Iya, karena guru nggak merasa kalau guru kan keliling, oh hari ini guru nih si A di kelas ini. Yang pertama karena gue lihat dia main HP, gue catat nanti di rapat disampaikan. Kalau lagi ngajar tuh jangan main HP gitu, secara global. Tapi kalau guru itu kayak ada kaduan wali murid, bu anak saya begini-begini, dikasarin itu ibu japri, kadang ibu panggil pribadi ke sini. Tapi kalau berat nih sampai kerusakan atau menyakiti fisik anak, itu kita panggil ke sini, kita buat surat peringatan. Ada namanya SP1, SP2 dan SP3. Pun ada ya? Ada juga. Kita juga ya, sama berarti kayak gitu. Iya, kalau kita harus ada aturan seperti itu, kalau tidak berjalan hukum. Kemudian kalau dimanapun berada, kalau tidak ada aturan tuh kan kacau gitu. Masa di jalan raya juga kan kalau nggak ikuti aturan pasti banyak terjadi kecelakaan. Gitu juga di sini, kalau tidak diatur dengan aturan akan terjadi pelanggaran. Jadi aturan itu untuk mengatur untuk menggiring kita berjalan kayak petunjuk kita harus ngapain gitu. Kalau dia luar dari itu kan berarti melanggar namanya. Terus datang jam berapa, pulang jam berapa, kalau keluar di antara rentan waktu yang ditentukan harus ngapain, kalau pulang harus ngelapor lagi ke sekolah. Izin cari makan keluar harus ambil surat izin keluar seberapa lama, 30 menit, alasan cari makan, kadang cari obat, kadang izin pulang anak sakit gitu. Jelas. Berarti bu di sekolahnya ada nggak kejadian kayak di dalam konteks sunnah, kayak mana ya dalam kode etiknya tadi konteks sunnah itu kayak ada masalah di siswa? Ada sih, tapi itu secara tidak sengaja. Kadang oknum ya, bukan itu aja enggak. Kadang
kadang gurunya lagi labil, banyak masalah di rumah. Kadang kan orang tidak pandai memanage emosi. Kadang masalah di rumah terbawa ke sini itu ada, tapi nggak selalu. Dalam beberapa tahun tuh ada kejadian lah gitu. Itu tuh akibatnya kadang guru tuh nggak pandai mengatur emosi dan memanage emosinya, membedakan mana masalah di rumah, mana masalah di sekolah. Kita ada pembinaan, dari kita juga ada pembinaan. Kalau nggak bisa dibina, kita ya dibinasakan, dikeluarin. Oh, berat juga Bu ya sanksinya. Iya, karena kita mengurus anak-anak yang dititipkan kepada kita. Mereka mau belajar, dari tugas kita kan membimbing, mendidik mereka, membuat mereka nyaman supaya mereka minat belajar. Terus kalau guru itu kan ditiru dan ditiru. Kalau guru nggak punya alat gimana? Kan guru tuh dilihat di buku, ya, kemudian ditiru, dicontoh ucapannya, perkataannya, perbuatannya, penampilannya semuanya. Jadi harus ada diatur dengan aturan. Tidak bisa guru tuh berbuat semaunya seperti orang-orang, kayak oh ini pegawai di sini boleh begini. Kalau guru nggak boleh, karena guru kan ada akhlak sendiri yang harus dijaga, marwahnya harus dijaga. Kalau untuk sesama rekan kerja ada konflik kesalahpahaman itu sih biasanya, tapi kalau secara ini nggak ada. Bisa itu tuh terjadi kesalahpahaman komunikasi, karena kita di sini awalnya juga kita ada pengajian. Nah, kenapa? Guru kan manusia biasa yang ada rasa jenuh, rasa bosan, kemudian ilmunya yang masih minim juga, apalagi yang profesi yang umum gitu kan, jadi agamanya kurang. Itu kita ada pengajian, kemudian ada peningkatan kompetensi juga seperti pelatihan. Itu biasanya dilakukan kalau untuk pengajian itu setiap bulan. Dan untuk tahun 2024 ini kita off karena masih mencari waktu karena padatnya kegiatan, mengenal kurikulum baru, jadi pengajiannya di off dulu. Biasanya tuh dalam sebulan sekali kita ada pengajian, ada sholat tasbih, terus setiap bulan tuh kayak ada siraman rohani juga, baik itu dari luar kadang oleh saya sendiri gitu. Itu tadi karena apa, manusia itu kadang ada lupa, hilangnya, kadang terjadi kesalahpahaman di antara guru-guru, tapi tidak mesti oh ini enggak, biasanya itu yang terjadi kesalahpahaman, tapi sudah kita temukan, kita ngobrol bersama itu soal selesai. kurikulum merdeka ya. Ya, kalau ini tahun ini sudah full semua kurikulum merdeka. Kita udah 2 tahun ketiga kurikulum merdeka. Berarti kalau di sekolah ini ada juga keterlibatan guru dalam menjaga etika prosedural kelas. Wajib. Bahwa kode etik itu bukan dijaga, disampaikan ke guru-guru kalau sudah menjadi profesi ya, profesi guru. Nah itu wajib dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi kode etik guru, baik di tempat umum maupun di tempat penting gitu ya. penting, wajib. Kalau kata wajib itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berpahala. Nah, pun berada. Kalau kita pakai pin ini kan bisa dilepas nih ketika kita udah buka baju. Jadi kalau udah gelar guru mau masuk WC pun tetap pakai adab gimana guru. Nah, nggak bisa dilepas kalau udah gelar guru. Yang berikutnya Bu, kayak bagaimana gitu Ibu ini memastikan bahwa guru itu tidak terlibat dalam tindakan atau perlakuan yang tidak adil terhadap siswa berdasarkan latar belakang apapun. Itu biasa kita sampaikan aturan, ada aturan yang harus kita sampaikan di awal tahun. Kedua, kita tetap kontrol ke anak-anak, tetap ada pengontrolan, wajib dikontrol untuk mengecek itu semua. Berarti dengan cara mengontrol tadi. Iya, dievaluasi terus gitu. Jangan sampai kita kecolongan. Nah, kita juga pesan itu bukan sekali 2 kali, berulang-ulang disampaikan. Dan juga guru kan ada pembinaan. Berarti guru ini harus kayak tidak membedakan latar belakang. Nggak boleh. Siswa. Apalagi kurikulum merdeka, jenis kelasnya inklusi kan harus semua masuk, memperlakukan anak yang sama, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Tidak boleh membeda-bedakan, semua berhak untuk mendapatkan pembinaan pembelajaran dari guru kan, gitu. Walaupun dalam kategori itu dalam latar belakang mereka ada yang berbeda, ada yang pintar, ada yang lamban, ada yang butuh bimbingan gitu kan.
kemudian ada yang luar biasa gitu. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, kita bisa komunikasi dengan orang tua, berubah orang tua ke ahli profesional gitu ya. Oh ini anak-anak ada kendala dalam belajar, cek dulu ke ini ya. Oh, pertama EQ-nya, kemudian ya dicek progres nanti psikoteknya gitu. Jika sudah di atas Iya, jika itu sudah ditemukan, kita lakukan bersama, ada kesepakatan antara guru dan orang tua ya, supaya anak ini diperlakukan sesuai dengan hasil tes. Kalau di sekolah ini Bu, ada nggak kayak kebijakan khusus terkait dengan etika teknologi, media sosial, gitu, terutama dalam berinteraksi dengan siswa itu? Iya, ada berinteraksi siswa, kemudian masyarakat dengan bermedia sosial juga kita kontrol, kita atur. Kadang-kadang kan apalagi guru-guru muda lata ya gitu, suka buat konten-konten gimana gitu. Baik oleh murid itu akan komentarin, Bu itu guru kontennya begini, bukan edukasi gitu kan, bukan pendidikan, kontennya berlebihan gitu. Jadi kita panggil, Berarti dibatasi gitu ya? boleh sih buat konten, tapi yang terdeteksi guru tadi harus edukasi, Bukan sekedar lata ikutan gitu gitu. biasa kayak tren-tren. Iya, rata-rata awal-awalnya sih karena belum, oh iya gitu ya, belum sadar. Kadang ada juga yang oh iya, kok kontennya begini, nanti ada kadang boleh juga. Tapi di dalam rapat tuh terus kita sampaikan, kalau guru nggak boleh buat konten yang kekinian yang tidak mengandung edukasi. Yang berikutnya Bu, mengenai bagaimana Ibu menanggapi misalnya di dalam potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara tugas profesional seorang guru dengan kehidupan pribadi mereka. Kan ada tuh yang mereka mencari profesi di luar, kita harus milih. Nah, mereka kan butuh juga di luar, emang kepentingan pribadinya lebih ini, mulai dari sini nggak mencukupi. Nanti kita adakan komunikasi kepada pribadi mereka. Kalau masih alasan itu tidak mengganggu di jam profesional di sini, kita masih izin. Tapi kalau sudah mengganggu, kita harus pilih di luar atau di sini. Penting mendahului yang di sini. Iya, dari jam 7 sampai jam 2.30 itu haknya di sini. Kalau di bawah itu mereka itu tuh hak mereka Profesional. Iya, profesional. Nah, dalam sekolah ini apa langkah yang diambil gitu untuk mengembangkan kesadaran orang dalam etika diri guru agar mereka tuh menjadi teladan yang baik bagi siswa atau bagi siswa yang baik. Ya, satu dengan terus mensosialisasikan itu ya melalui fintech, kemudian seminar, kemudian juga dalam rapat manggil para ahli. Kita harus mulai hukum, kemudian harus sadar diri kita ini siapa gitu. Itu kita sampaikan biasanya itu di awal tahun atau di tengah tahun pelajaran, di awal semester itu kita panggil para ahli untuk ngasih materi ke kita. Kemudian setelah itu kita kontrol setiap bulan itu ada namanya evaluasi kinerja. Berarti kayak misalnya ada yang kayak apa namanya bulan ini kita rapat nih, ada nampak nih catatan atau penyampaian begini-begini, kita sampaikan secara umum, kita evaluasi lagi setelah rapatnya ada perubahan. Makanya itu ada namanya ada teguran secara tertulis dan tidak tertulis, baik secara lisan dan itu tadi ada secara lisan dan ada secara tertulis. Kita juga secara umum ini kita lihat ini ada kayak isu begini, kita cek, cross check. Ternyata ini kalau masih ringan kita sampaikan lagi di dalam rapat bulanannya secara umum. Kalau sudah itu akan kita panggil terus ada pengumpulkan. Ini ada aturan dievaluasi gitu Bu ya. Dikontrol, dievaluasi. Baru kita analisa nih orang kenapa gitu ya, sebabnya. Terus satu keahlian memanage, kan manajerial, memanage orangnya harus tahu latar belakang, bukan kepo ya. Tapi kita harus bisa mengidentifikasi per individu latar belakang dulu. Kok ibu ini sering telat, ada apa? Oh, ternyata di rumah ada orang tua yang harus diurus, ada anak yang harus diurus. Ya, kita harus teguran, harus pandai mengatur waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan di sekolah kewajibannya.
Yang berikutnya mengenai bukan komunikasi dulu. Di sini menurut ibu nih, apa arti komunikasi yang sempurna dalam memimpin sebuah sekolah? Penting nggak kayak gitu? Sangat penting, karena kan baik guru maupun kepala itu ada kompetensi. Kalau guru kan pedagogi, itu keahlian mereka dalam mengajar, keseni-seni mereka dalam mengajar, kemudian ada keterampilan profesional, penguasaan mereka dengan materi ajar, kemudian ada kompetensi kepribadian, bagaimana mereka membuat diri, kemudian ada namanya kompetensi sosial, bagaimana mereka tuh berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain gitu. Itu juga ada pengontrolannya. Oh ini bapak ini sering ngurung diri atau ibu ini sering ngurung diri, itu di rapat kita panggil, ada apa gitu, kita ketuk secara hati, kemudian kita panggil juga secara pribadi. Kenapa? Kita ini guru loh, harus memberikan contoh yang baik bukan saja kepada siswa tapi juga kepada masyarakat. Nah itu yang penting. Kenapa? Guru itu nggak bisa ditinggal. Guru tuh ketika pergi sekolah aja, ketika pulang ke rumah nggak jadi guru, nggak bisa. Mau ke mall, ke tempat umum, tempat hiburan, tetap guru itu tetap disebut guru gitu. Tapi profesi Profesi tadi nggak bisa dilepas kayak pin kita copot, nggak bisa. Jadi situ ada pengontrolannya. Kemudian juga kalau juga terjadi miskomunikasi gitu, karena kan guru hilaf, terkadang terbawa emosi, itu wajib. Kalau sekolah juga punya kompetensi sosial gitu, bagaimana komunikasi dengan bawahan, bagaimana dengan kawan sejawat gitu kan. Itu juga kita harus banyak-banyak belajar dan terus belajar gitu. bagi yang berikutnya juga, bagaimana ibu membangun komunikasi yang efektif dan transparan dengan para guru, staf, siswa, dan orang tua. Pertama ya kita membuat program bersama, kita susun program bersama tim penjamin mutu, tim kurikulum, dan kedua kita sampaikan, kita sosialisasikan melalui rapat, kemudian rapat seluruh guru, kemudian ada kalau masalah itu ke wali murid kita panggil wali muridnya, kita rapat, kita sosialisasikan, kita laksanakan, kita evaluasi, dan kita sampaikan hasilnya, kita analisa, oh hasilnya begini. Begitu juga kayak program, oh kita punya program, punya visi misi nih, visi misi ini apa visinya, kita buat programnya apa, setelah berjalan kita kontrol, oh ternyata sama berjalannya harus ada evaluasi, oh ini lemah, ini lebih gitu kan. Jadi ada itu tadi melalui rapat bulanan kita akan melakukan laporan sosialisasi hasil yang sudah kita jalankan. Itu juga dengan wali murid, walaupun program dari sekolah, apa tujuan sekolah kita sampaikan ke wali murid, sosialisasikan. Berarti cara ibu membangun kepercayaan melalui komunikasi itu bagaimana? Dan mensosialisasikannya, kita sampaikan tujuan, visi dan misi, kemudian kita sampaikan kegiatannya apa, kurikulumnya apa, programnya apa, pelaksanaannya seperti apa, kita kontrol sama-sama, kita jalani sama-sama, hasilnya kita evaluasi sama-sama lagi melalui itu tadi rapat dan kegiatan khusus. Kalau memang ada khusus, kita secara khusus, kalau memang secara rapat umum atau dalam rapat bulanan. Jadi bersama-sama ya, jadi transparan. Jadi percaya sih. Iya. Kan semuanya ikut andil ya. Ikut andil. Ini ada kegiatan nih di sekolah kayak sekarang kan di guru mereka ada P5, wali murid harus tahu P5 itu apa, kegiatannya apa, butuh biaya berapa, harus bagaimana gitu. Kita sampaikan, kita panggil wali muridnya, kita rapatkan, kita sosialisasikan. Jadi nanti setelah itu ada laporan juga. Biasanya kan kalau memang perlu memanggil mereka, kita panggil dan rapat. Kalau memang perlu kita publikasikan lewat sosial media, cukup sekedar laporan melalui sosial media. Karena kita punya web, kita punya IG, kita punya program nih Ramadan Berkah melalui dari Salam Berkah. Nah, itu ada sumbangan sukarela. Nanti kita publikasikan, oh hasilnya begini, dapat sekian paket, baik sosial media maupun secara tertulis yang dilihat oleh wali murid. Semua sosmednya aktif gak sekarang? Aktif, buka IG-nya ada, YouTube-nya ada, Facebook-nya ada, webnya ada. Kita harus menyesuaikan zaman. Ada media. Ada megangnya, ada media centernya. Berarti dalam sekolah ini bagaimana ibu memastikan bahwa setiap individu yang di sekolah ini merasa didengar gitu, merasa dihormati dalam proses komunikasi. Iya, karena kan ada kepengen begini. Kadang ya kebijakan yang kita buat itu tidak memuaskan semua individu. Iya. Ada yang merasa dengan individu.
kita harus menyampaikan kepada mereka pemahaman bahwasanya ini aturan loh gitu. Jika tidak sesuai dengan mereka menyampaikan apa yang mereka rasa, kita dengar lagi. Kalau memang itu bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Kemudian kita komunikasi lagi, cari jalan tengahnya bagaimana. Iya, komunikasi itu sangat penting. Dan ada batasannya. Segala sesuatu itu kita selesaikan di rapat. Selesai rapat itu semua selesai. Kita sama-sama mau suka tidak suka, inilah keputusan rapat. Karena rapat kan keputusan bersama. Jika ada yang dirubah, nunggu rapat berikutnya, baru kita tinggal lagi. Berarti dalam sekolah ini Bu, bagaimana Ibu membangun komunikasi ini yang keterbukaan, kayak dengan inovasi di antara guru, ada inovasinya Bu kalau Ada. Kita melihat dulu, kita mengidentifikasi ya, memanage, kemudian kita melihat. Terkadang kita buat secara umum ini aturan. Jika ada perlu pendekatan, kita mendekati secara pribadi, personal, kita dekatin, kita ajak ngobrol, kendala apa gitu ya. Saling bersama. Prinsip Ibu di sini tidak ada atasan dan bawahan, semuanya harus kerja sama. Karena atasan tanpa bawahan nggak bisa naik, bawahan kalau tanpa atasan nggak bisa naik juga. Jadi kita naik bersama, maju bersama. Itulah semboyan kita di sini berkah. Kita ada semboyannya di sini berkah. Kenapa? Ya, ayo maju bersama gitu. Ibu juga secara pribadi tidak pernah menganggap mereka itu bawahan apa ini. Kita anggap mereka itu saudara kita, partner kita saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka tanpa Ibu nggak bisa, Ibu tanpa mereka juga nggak bisa. Jadi kita bangun satu jiwa persaudaraan, satu dari hal-hal yang kecil, dari makanan atau dari kerja gitu kan. Malah merasa satu, tanamkan kepada mereka tuh memiliki apa yang ada di sini. Yang memiliki harus menjaga, kemudian ya, apa yang dirasa itu dia harus disampaikan. Satu, kalau cara pribadi Ibu mendekati mereka secara individu, tidak membedakan si A si B dalam baik pelaksanaan aturan, baik dalam pelaksanaan apapun, baik itu keluarga atau keluarga dekat tuh nggak ada bedanya, sama semua. Kita diatur oleh aturan ini loh. Kita datang ke sini tujuan sama, visi misinya sama gitu. Jadi secara pribadi malah kita dekat semua gitu kan, ngobrol semua, nggak ada batasan. Oh ini kepala, ini wakil, dia makin tinggal. Kita duduk bareng, makan bareng itu udah biasa. Jadi membiasakan apa yang budaya tetap keluarga gitu. ada nggak Bu, kayak di sekolah ini ada kesalahpahaman? Ada lah, di mana pasti ada. Itu paling kadang pertukaran jam. Oh tadi jam saya gantikan di sana, lu jam saya ini bagaimana? Karena terlambatnya informasi yang mereka terima, kemudian kadang terlambatnya penyampaian dari pihak-pihak yang harus mengatur itu gitu. Itu aja sih. Oh, seringnya terjadi kayak gitu Bu ya? Kesalahpahaman, bukan arti membutuhkan ego, enggak. Kadang terlambatnya informasi yang diterima. Kalau Ibu ini di sekolah ini ada nggak Bu kayak pendekatan khusus dalam berkomunikasi dengan siswa yang pemalu atau kurang tahu diri? Ada Bu ya? Ada orang tuanya kadang menyampaikan, Bu anak saya begini-begini, kita ngobrol lagi sama wali kelasnya. Ini anak kurang percaya diri, sebabnya apa? Kita cari tahu dari rumah bagaimana, latar belakang di rumah bagaimana. Kadang kalau yang butuh ini, Ibu ajak ngobrol ke sini, panggil. Kalau memang ini harus butuh itu tadi, kalau memang mereka itu kadang malu, kadang percaya diri atau rasa ingin kurang karena keadaan, bisa kita bina di sini. Tapi kalau memang itu memang menyangkut sudah kepada kepribadian, mungkin kita butuh para ahli, maka kita panggil orang tuanya. Ini anak kita nih butuh, mungkin bimbingan dari psikolog gitu. Mereka berkembang sesuai umur mereka. Terus ini kok anak pintar tapi nggak mau ini, kita cari tahu apakah sebabnya karena kurang percaya diri atau memang bawaannya atau ada trauma tertentu. Kita komunikasikan secara pribadi, kita temukan, panggil orang tuanya, baru komunikasi. Iya. Anak kok lambat baca, nggak bisa baca udah 3 tahun, kita panggil orang tuanya. Pertama kita wali kelasnya dulu berupaya pendekatan secara pribadi ke siswanya. Oh ternyata udah dilakukan upaya, tidak menemukan titik terang, naik. Kita jenjang naik, bertangga turun. Dari wali kelas nggak mampu ke wakam, ke kurikulum. Kalau bagian pembelajaran, kalau masalahnya kesiswaan, ke wakasiswaan. Kalau tidak selesai, naik baru ke kita, ke kepala. Dari kepala, nggak selesai juga kita panggil orang tua, baru kita panggil kepala. Ada nggak Bu tantangan utama dalam menjaga etika komunikasi di lingkungan sekolah ini?
banyak tantangannya, kan tidak gampang menyampaikan hal-hal yang seperti itu, menyampaikan aturan begini, terus tidak semua langsung menerima gitu, butuh proses. Ada yang sampai setahun baru mereka bisa ini. Kenapa? Satu, latar belakang pendidikan, latar belakang suku, latar belakang budaya, itu yang membuat PR yang besar. Kita sama di sini gitu. Nah, yang jelas tidak gampang dan tidak cepat, butuh proses. Berarti dalam menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi dengan orang tua itu bagaimana ibu menjaga profesionalisme? Satu, tetap bekerja sama dengan orang tua, satu tujuan untuk demi siswa ini tadi gitu. Kita tidak membedakan orang tua harus wajib ikuti aturan sekolah, enggak. Kita buat aturan yang tujuan begini, kita komunikasikan dengan orang tua. Karena orang tua ya ada sih yang kok begini, tapi setelah kita sampaikan mereka baru mikir gitu. Karena tujuan orang tua dan kita itu sama mendidik gitu. Kadang kan ada orang tua nih yang di rumah harus begini, ini kan tempat umum, tempat pendidikan, mereka kadang harus menyadari juga gitu. Nah, kalau di tempat sekolah kan guru bukan memperhatikan anak dia sendiri, banyak anak yang harus diperhatikan. Berarti Bu, di sekolah ini ada tidak terjadi kayak konflik atau masalah pahaman dengan siswa, antara guru dan siswa? Ada sih, ada, tapi tidak selalu terjadi. Pernah terjadi itu pernah gitu, kalau dibilang nggak ada, itu memang pernah terjadi, tapi nggak selalu. Kesalahpahaman, kadang orang tuanya maunya begini, kadang mendengar keluhan anak, begini, ternyata terjadi di sini enggak. Jadi kadang guru nggak terima diperlakukan seperti itu oleh orang tua, kita panggil, kita temuin gitu. Berarti cara menangani itu kayak Musyawarah lagi, musyawarah jalan satu-satunya dalam penyelesaian masalah. Iya, penting sekali, karena kalau sudah miskomunikasi kan berarti ada yang salah di dalam komunikasi. Dimanapun itu, baik di dalam rumah tangga, di lembaga, di masyarakat, sama tetangga aja kadang kita kalau tanpa komunikasi, kata tetangga begini, kata kita begini, kan salah paham. Jadi perlunya komunikasi yang baik, yang sehat itu sangat penting. Karena kita mementingkan satu, mementingkan ego sendiri, kita harus ikuti aturan, kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi. Selesai. Semoga bermanfaat dan juga bukan sekedar tugas, bisa kalian kan manajemen itu kan menata, manage, bukan manajemen. Kalau itu ada namanya kompetensi manajerial. Nah, yang diatur di sini tuh ada orang, ada barang, ada programnya, ada uangnya. Ada pelatihan kepala sekolah tidak? Ada, itu biasanya terprogram oleh pemerintah. Kemudian ada juga itu sebagai syarat jadi kepala. Ibu diangkat jadi kepala itu tahun 2016, kemudian diklat tahun 2018, kemudian diklat kembali tahun 2020 itu terakhir di kepala. 8 tahunan. Tentang udah periode ketiga ya Bu. Ada 2 kali, kemarin Maret tuh habis 2 periode, tapi sama Yayasan diminta lagi 1 periode lagi gitu. Jadi 1 periode ini menyelesaikanlah apa-apa yang belum rapi, apa-apa yang ingin bilang nanti mungkin ada ganti yang lain atau bergantian kan, memanage itu sih. Kalau yayasan kan periode juga ya? Kalau dari yayasan ada periode, tapi yang menentukan lanjut atau tidak itu tetap yayasan, karena tidak ada batasan. Periodenya ada, tapi tidak ada batasan. Jadi misalnya itu diminta lagi bisa ya? Iya, nggak ada batasan kalau yayasan. Kalau soalnya pondok pesantren kami itu sekolah-sekolahnya nggak pernah ganti. Dari Itu tergantung yayasan. Terus lagi yang bersangkutan mau gitu. Kalau sama yang bersangkutan udah capek lelah gitu. Mau yang lain lagi. mau istirahat. Gitu aja kemana maunya istirahat. Pengen tenang aja kan, udah berlama ya kan, otomatis kan kerjanya berat, pikirannya juga berat. Jadi pengen Pak Esan belum ada orang yang bisa dipercaya.
Kalau itu sih selagi itu ini kan bukan suatu apa ya, bukan suatu ini, tapi ini amanah yang harus dijaga gitu. Yang harus kita emban sesuai dengan aturan yang ada, baik itu di aturan agama maupun di aturan masyarakat. Karena kan ambil pemimpin itu kan satu kiri di neraka, satu kanan di surga. Kenapa? Karena kebijakan yang kita bikin itu tidak memuaskan semua kepentingan. Kita harus punya aturan nih, datang jam 7 pagi, dia nggak bisa punya baby, punya lansia di rumah penting kan. Otomatis kan kita kayak ngezolimin mereka. Kalau kita kasih dispensasi yang lainnya nanti ngerengek kan. Anaknya dia. Nah ini kita buat aturan sama itu, gue bilang ya mohon maaf, aturan yang kita bikin tidak bisa memuaskan semua kalangan. Itu tujuannya kita sampaikan selalu dia melakukan. Secara pribadi saya tidak ada kepentingan, mohon maaf ya, apapun yang kita bikin itu untuk aturan bersama, untuk dijaga bersama dan dimiliki bersama. Ya, kalau kepentingan pribadi ngapain sih nyuruh orang ini gitu? Ini kita nyuruh orang untuk orang yang gini, ayo gini, itu kan kerjanya yang sudah salah gitu, bukan untuk kita. Jujur kalau ibu pribadi nggak ada ini, perintah kamu gini nggak ada. Ini sudah pembagian tugas, kita ada kerjaan, ayo kerja sama-sama. Dan itu masing-masing ya. Kita kasih tugas perorangan, ini tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya apa, ini SK-nya, kerjain gitu. Nah, jadi itu kan dievaluasi. Tapi apa itu dalam kerjanya kita sama-sama gitu. Nah, gini ya, banyaknya kita gitu, jadi kita yang mulai. Contoh, kalau kita cuma menunjuk aja, merintah aja, mungkin kita ada dia kerja, tapi ketika kita tidak ada, mereka tidak kerja. Tapi kalau kita yang ngajak, ayo kerja, kita yang mulai, kita kerjain, mereka sudah lama, kita tinggal kerjain mulai lagi gitu. Beda kalau kita suruh dengan kita ajak. Kita kan dia kan nggak manusia kan punya hati nurani. Nggak mungkin dia melihat kita kerja, kok ibu kerja, nggak masalah juga kerja gitu kan. Kerjain sama-sama, kayak ada acara yuk masak sama-sama. Kalau lagi selesai acara yuk bersihnya sama-sama gitu. Ayo bersih ini semua ini, kitanya hilang. Kita ada yang kerja, pas kitanya pergi semuanya, udah ibu nggak ada, tinggal gitu. Alhamdulillah sini nggak ada seperti itu. Kerja itu tuntas. Nah kita punya prinsip kerja itu harus ikhlas, kerja harus tuntas. Kalau pikirnya juga seperti itu ya, di sini budaya. Iya, mau dibudayakan. Supaya kadang kalau latar belakang di rumah beda, mohon maaf ya, apalagi kalau kita yang dari kampung-kampung ya ada sifat primitifnya atau sifat anunya. Di sini yuk belajar gitu, biar nanti bisa diterapkan di rumah. Ya, yuk. Pertama kita buat dia nyaman dulu, kita buat ini dulu, kita kasih masukan. Ada juga sih yang berpikir atau orang tuh masih ada yang pikir kayak kampung gitu kan. Nah yuk sini sama-sama di sini, jadi kita kasih nasihat, kita kasih kayak pelajaran ya juga. Susah loh nih ngilangin budaya. Tahun-tahun prosesnya. Tahun-tahun prosesnya. Ada yang nyaman mereka berubah, ada yang tidak nyaman, tidak betul maksudnya prinsipnya itu. Ya, mereka iya adalah nggak gampang mengubah karakter orang. Dari rumah dari bentuk seperti itu, mau kesini dia nggak nyaman ini, dia mundur sendiri lah. Nggak nyaman ya kan, kita ajak kerja sama. Ada yang oh aku begini, oh aku begini, nggak gampang. Kita butuh trik mendekati, ya itu tadi kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Ya nggak? Ada empat ya. Ya kalau nggak bisa dibina ya digina, mau udah ya udah keluar gitu.